Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hamdani dari PMTK 2017 ingin menjelaskan tentang himpunan. Nah, di sini ada himpunan kosong dan himpunan semesta. Kita akan melanjutkan himpunan yang kemarin kan sampai dengan himpunan bagian. Jadi di sini akan melanjutkannya. Ya, sebelum memasuki pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita langsung saja masuk ke himpunan kosong dan himpunan semesta. Yang pertama di sini ada himpunan kosong. Nah, di sini himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikan dengan 0 garis, yaitu atau dengan ini. Nah, ini atau ini. Jadi di sini ada contohnya. Contoh, jika H adalah himpunan nama-nama hari yang dimulai dengan huruf B, nyatakan dalam notasi himpunan L. Jawab. Nah, jadi di sini kita misalkan H tadi kan bisa kita misalkan dengan ini, kita bisa misalkan dengan ini. Karena tidak ada nama hari yang dimulai dengan huruf B, maka kita jawab karena tidak ada nama hari yang dimulai dengan huruf B. Jawab kayak begitu saja. Nah, seperti itu saja. Kalaunya tidak ada namanya. Kalaunya ada, misalkan jika H adalah himpunan nama-nama hari yang dimulai dengan huruf S. Nah, kalaunya misalkan S ada Senin, Selasa, Sabtu, kita tulis dengan hurufnya. Kalaunya B kan tidak ada, jadi tidak ada. Kita lanjut ke himpunan semesta. Nah, di sini himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang membuat semua objek yang sedang dibicarakan. Hal ini berarti semesta pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Semesta disebut juga himpunan universal dan disimbolkan S atau disimbolkan sebagai U. Sini ada contohnya. R dalam kurung kerawal 3,5,7. Himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan R diantaranya adalah, nah di sini ada contoh yang pertama di situ S sama dengan R sama dengan 3,5,7. Yang B di sini ada bilangan ganjil. Mengapa bilangan ganjil? Karena 3, 5, dan 7 itu adalah merupakan bilangan ganjil. Yang C di sini bilangan cacah. Mengapa bilangan cacah? Karena 3, 5, dan 7 itu merupakan bilangan cacah. Dan yang D di sini merupakan bilangan prima. Mengapa bilangan prima? Karena 3 bisa dibagi dengan dirinya sendiri saja dan tidak bisa dibagi dengan 2. Dan 5 tidak bisa dibagi dengan 4 maupun 3 maupun 2. Dan 7 sebegitupun. Kita lanjut ke pembahasan diagram Venn. Nah, di sini diagram Venn, himpunan dapat dinyatakan dalam bentuk gambar yang dikenal sebagai diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh para pakar matematika Inggris pada tahun 1834 sampai dengan 1923 bernama John Venn. Dalam membuat diagram Venn yang perlu diperhatikan yaitu, nah di sini ada 4 bagian yang perlu diperhatikan dalam membuat diagram Venn. Nah, di sini yang pertama ada himpunan semesta atau S. Himpunan semesta itu merupakan himpunan yang seluruhnya
digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas persegi panjang. Nanti ada di contoh. Yang kedua di sini setiap himpunan yang dibicarakan selain himpunan kosong ditunjukkan oleh kurva tersebut. Yang ketiga di sini setiap anggota ditunjukkan dengan nota atau titik. Nah, yang keempat di sini bila anggota suatu himpunan banyak sekali, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Nah, seperti itu. Di sini ada operasi dua himpunan. Operasi dua himpunan ini ada berbagai macam. Yang pertama yaitu ada gabungan himpunan, ada irisan himpunan, dan ada selisih himpunan. Ya, kita membahas yang pertama dulu. Gabungan himpunan P dan Q. Misalkan P dan Q adalah himpunan yang anggota-anggotanya P atau anggota Q. Gabungan himpunan P dan anggota Q dilambangkan dengan P garis bawah seperti ini. Dibaca P gabung Q. Yang kedua di sini ada irisan himpunan. Di sini irisan himpunan P dan Q adalah himpunan semua anggota persekutuan himpunan P dan Q. Irisan himpunan P dan Q dilambangkan dengan U kebalik atau U dari bawah. Kalau gabungan kan U, kayak U di atas. Jadi seperti itu. Lanjut ke selisih himpunan. Selisih atau komplement relatif Q terhadap P adalah himpunan semua anggota himpunannya P, bukan anggota Q. Selisih himpunan Q dan P dilambangkan dengan P kurang Q. Kalau kayak gini, itu bisa disebutkan dengan P kurang Q. Nah, di sini ada gambar dari gabungan himpunan. Nah, kalau gabungan himpunan itu P dan Q itu P dan Q ini kita gabungkan saja. Misalkan di sini ada 1. Misalkan di sini ada 1, ada 2, sini 3, sini 4. Nah, kita gabungkan saja. Kita gabungkan saja di sini 1, 2, 3 dan 4. Berarti di sini himpunan gabungan P dan Q yaitu 1, 2, 3 dan 4. Sedangkan irisan di sini kita ambil yang di tengahnya sini saja. Nah, kita ambil yang di tengahnya sini saja. Kalau yang di samping-samping sini itu bukan irisan, di situ sebagai himpunan. Ya, kita lanjut ke contoh. Nah, di sini ada contoh. Nah, contoh sini S sama dengan semesta tadi kan. Semesta itu seluruh himpunan. Seluruh himpunan. Kalau A ini kan himpunan, misalkan himpunan A. Tadi kan misalkan ada himpunan P dan himpunan Q. Nah, di sini ada himpunan A dan himpunan B. Jadi himpunan A yaitu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Di sini kalau himpunan B ada 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Nah, jadi di sini jawabannya. Nah, kalau A gabungan dari B itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12. Mengapa begitu? Karena A digabung dengan B. Jadi hasilnya ada 1, ada 2. Kalau ada duanya ada yang sama, A dengan B, kita tulis 1 saja. Ada 3, ada 4, ada 6, 5 tidak ada 8, ada 10, dan ada 12. Itu merupakan A gabungan dari B. Kalau A irisan dari B, nah A irisan dari B, yaitu kita ambil yang di tengahnya tadi, kan ada yang sama dengan A dan B. Yang samanya adalah 2,
2 kan sama dengan A dan B itu 2 sama. Ada 4, ada 6, dan ada 12. Kalau A kurang B, yang tadi kan yang di atasnya berarti yang A ini. Nah, yang B-nya yang tidak ada, yang A ini kan yang tidak ada di B. Berarti yang tidak ada di B yaitu ada 1 dan ada 3. Nah. Jadi kesimpulannya di sini adalah kalau S itu adalah semesta atau seluruh, kalau A dan B itu merupakan himpunan. Nah, jadi himpunan gabungan itu ada huruf U ke atas. Kalau irisan tadi kan yang U ke bawah, U kebalik. Kalau A kurang B itu A tinggal kurang B. Nah, di sini misalkan ada B kurang A, kita bisa ambil yang kurang dari yang kurang dari B apa saja yang di A. Di situ ada 8, ada 10. Berarti yang kurang dari kurang dari B kurang A sama dengan 8 dan 10. Berarti seperti itu saja. Ya, sekian pembelajaran dari saya. Minggu depan kita akan melanjutkan masih mengenai himpunan. Jadi kita lanjutkan dengan sifat-sifatnya, dan minggu terakhir pertemuan dari saya. Jadi kalau ada salah kata mohon maaf. Sekian pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.